Penerapan pembatasan sosial berskala besar telah diterapkan di Provinsi Gorontalo pada hari Minggu 31 Mei 2020. Jumlah orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Gorontalo bertambah 25 orang. Selain 2 orang tenaga medis yang bertugas di Ambulans 119, terbentuk klaster baru dari sebuah toko elektronik di Kota Gorontalo. 8 orang di toko tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. 25 orang pasien COVID-19 tersebut berasal dari Kota Gorontalo 14 orang. Kabupaten Gorontalo 8 orang, Kabupaten Bone Bolango 1 orang, dan Gorontalo Utara 2 orang. Berikut penyampaian juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Gorontalo pada saat jumpa pers Minggu 31 Maret 2020. Yang pertama, situasi terkini perkembangan virus corona atau COVID-19 di Provinsi Gorontalo per hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 jam 17 WITA. Yang pertama, total orang dalam pemantauan atau ODP 3.458 orang. Selesai pemantauan 3.417 orang, sisa dalam pemantauan 41 orang. Yang kedua, total pasien dalam pengawasan 256 orang, selesai dalam pengawasan 228 orang, sisa dalam pengawasan 28 orang. Sampai dengan saat ini yang kami sudah kirim ke beberapa ke Litbangkes sampai ke Balai POM sudah berjumlah 2.601 sampel, dan masih ada yang sementara diperiksa di Balai POM sejumlah 163 sampel. Pada hari ini tanggal 31 Mei 2020 kami menerima hasil dari Balai POM 300 spesimen dengan rincian 276 spesimen negatif dan 1 orang diantaranya sembuh, serta 31 spesimen positif dengan rincian pasien lama 6 orang, pasien baru 25 orang. Yang 25 orang ini terdiri dari 14 orang Kota Gorontalo, 8 orang Kabupaten Gorontalo, 2 orang Kabupaten Gorontalo Utara, dan 1 orang Kabupaten Bone Bolango. Pasien yang sembuh adalah pasien 48 atas nama BM, laki-laki, 40 tahun, dan keadaan pasien dalam keadaan baik, dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu selama 10 hari, dan pasien ini dinyatakan sembuh dan sudah bisa pulang ke rumahnya. Sekarang kita beralih ke 25 orang yang terlapor hari ini positif. Yang pertama, pasien kami sebut dengan pasien 70, HB, perempuan, umur 49 tahun, Kelurahan Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 70 ini merupakan adik dari pasien 42. Dan ini adalah pengembangan tracking kontak dari pasien 22 dan pasien 42. Hasil swab pada tanggal 31 Mei hari ini dinyatakan positif dan pasien persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien berikutnya namanya AR atau pasien yang ke-78, laki-laki 33 tahun, Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 78 ini merupakan tenaga kesehatan di mana bertugas di 119 di PSC 119. Hasil swab pertama pada tanggal 31 Mei 2020 dan keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke Wisma Atlet. Pasien yang ke-10 79 adalah nama MAA, laki-laki, umur 27 tahun, Kelurahan Hepulawa, Kecamatan Limboto. Pasien 79 merupakan juga tenaga kesehatan, yakni petugas Ambulans 119. Hasil swab pertamanya tanggal 31 Mei positif, dan pasien ini dirawat di Rumah Sakit Ainun dengan keluhan demam, dan sekarang sementara persiapan ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Pasien 80 nama SM, perempuan 22 tahun, Desa Ruhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.
Pasien 80 ini kontak dengan pasien hasil pengembangan tracking kontak dari pasien 58 atau pasien F. Hasil swab pertama 31 Mei positif dan pasien sementara persiapan rujukan ke Wisma Atlet. Yang ke-15 yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 84 MDL, laki-laki 26 tahun, Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 84 merupakan pengembangan daripada tracking kontak dari pasien 55, karena mereka ini adalah rekan kerja. Hasil swabnya positif hari ini dan sementara persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien berikutnya adalah pasien 85 SP, perempuan 19 tahun, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 85 merupakan pengembangan tracking kontak pasien 51 dan pasien 85 ini merupakan tetangga dari pasien 51 atau pasien SAB. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien yang berikutnya pasien 86 atau namanya RD, laki-laki 22 tahun, Kelurahan Temula Butao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien 86 merupakan screening pertokoan yang ada di Kabupaten Gorontalo dan rapid testnya positif atau reaktif sehingga diambil swabnya dan pada hari ini dinyatakan swabnya positif. Pasien sementara persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien yang ke-18 yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 87 atau FU, laki-laki 28 tahun, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur. Pasien 87 juga merupakan karyawan dari toko 81, pasien 81 atau toko elektronik tadi, dan diambil swabnya dan swabnya positif hari ini. Pasien sementara persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien yang ke-24 atau kami sebut dengan pasien 93, nama RU, laki-laki 12 tahun, Desa Pontolo Atas, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 93 merupakan pelaku perjalanan dari Manado, menumpang di mobil pick up bermuatan bahan makanan dan tiba di Garut pada tanggal 27 Mei 2020. Rapid pertama tanggal 27 Mei dengan hasil reaktif dan swab pertama pada tanggal 31 Mei 2020 positif PCR-nya, dan sekarang sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Sidiki. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 94, nama RB, laki-laki 30 tahun, Desa Cisadane, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 94 merupakan pula pelaku perjalanan dari Pelabuhan Manado yang tiba di Desa Cisadane tanggal 27 Mei 2020 dengan kapal nelayan. Rapid test yang pertama 27 Mei dengan hasil reaktif dan swab pertamanya hari ini positif. Pasien sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Sidiki. Terakhir, keterangan total pasien terkonfirmasi sampai dengan saat ini berjumlah 94 orang, meninggal 3 orang, sembuh 26 orang,
dirawat di RSAS 12 orang, dirawat di Mes Haji 19 orang, di Wisma Atlet Kapwor 8 orang, di RSTN 1 orang, dan sementara persiapan rujukan ke Mes Haji 12 orang, ke Wisma Atlet 8 orang, ke RSAS 3 orang, RSU Dr. Zainal Umar Sidiki 2 orang. Ralat ya. Pasien 90 itu bukan ke Wisma Atlet, tetapi persiapan ke RSAS. Pasien 91 bukan juga ke Wisma Atlet, kami ralat ke Mes Haji. Dan pasien 92 JS bukan juga ke Wisma Atlet, tetapi persiapan ke Mes Haji. Makasih teman-teman sekalian, ada yang perlu dikonfirmasi? Tim Liputan iNews memberitakan. 8 klaster